Bolehkah memarahi anak? Ada 5 syarat wajib diperhatikan oleh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Daily Parenting. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana interaksi kita bersama anak, terutama berkenaan dengan satu pertanyaan yang paling populer dan sebenarnya sudah pernah saya bahas mungkin di kanal Rudi Cahyo TV, yaitu pertanyaan, bolehkah kita memarahi anak? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, coba kita refleksikan kembali atau kita ingat kembali pengalaman-pengalaman kita ketika kita berinteraksi dengan anak. Biasanya, interaksi kita bersama anak itu punya pola-pola tertentu antar orang tua dengan anak itu didominasi oleh pola interaksi yang berbeda-beda. Ada interaksi orang tua anak yang didominasi oleh obrolan-obrolan serius, yang egaliter mungkin, setara, terus mengobrolkan tentang hal yang berat, ngobrol diskusi kayak gitu ya. Mungkin ngomongin tentang filsafat barangkali ada yang seperti itu, ayah bunda sekalian barangkali ada. Dan ada juga mungkin pola interaksi antara orang tua dengan anak itu dalam pola interaksi yang bercandaan, banyak guyonnya, bermain-main kayak gitu. Terus ada juga mungkin orang tua yang punya pola interaksi bersama anaknya yang didominasi oleh kemarahan atau marah-marah. Nah, ini sangat populer dengan satu pertanyaan yang sering diajukan oleh orang tua, yaitu bolehkah kita memarahi anak? Nah, ini dia. Mungkin dalam pemikiran kita akan sedikit lebih bebas atau liar menghubungkan dengan berbagai pengetahuan atau pengalaman yang sudah pernah kita peroleh ya. Misalnya saja mungkin kita bertanya-tanya, loh, bukankah ketika misalnya anak tidak melakukan kewajiban yang prinsip itu harus dimarahi, misalnya sholat, misalnya kayak gitu ya. Atau tidak melakukan, mungkin barangkali saja kesepakatan gitu ya, kayak aturan di rumah gitu. Bisa saja itu kan dimarahi juga oleh orang tuanya. Dan inilah yang memicu pertanyaan tentang bolehkah memarahi anak itu semakin hangat, semakin urgent, semakin mendesak untuk dibahas gitu. Nah, saya pernah menulis di rudicayo.com ya. Saya bilang begini di awal tulisan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan bolehkah kita memarahi anak, saya menjawabnya begini. Boleh, asalkan tidak marah-marah. Nah, ini satu pernyataan yang menarik loh. Maksudnya apa? Marah tapi tidak marah-marah. Nah, maksudnya adalah kemarahan itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika satu situasi memicu emosi kita, itu pasti ada ambang batas yang bisa kita tahan. Dan ketika melalui ambang batas tersebut, kita bisa terpantik untuk marah. Dan kita mungkin pernah tahu ya, kalau di konsep tentang kecerdasan emosi, bahwa orang yang cerdas secara emosional itu bukan orang yang tidak marah, tapi orang yang marah di saat yang tepat, di tempat yang tepat, dengan penyebab yang rasional. Kemarahan kita ditujukan untuk kebutuhan atau kepentingan perubahan perilaku positif anak dan marah secara proporsional. Ya, jadi saya tekankan kembali 5 syarat agar kemarahan kita tidak disebut sebagai marah-marah. Pertama, marah di waktu yang tepat, marah di tempat yang tepat, marah dengan penyebab yang tepat, marah dengan tujuan yang tepat, dan marah dengan kadar yang tepat. Nah, lalu apa yang saya sebut dengan marah-marah, karena tadi saya bilang boleh marah tapi tidak marah-marah. Nah, yang saya sebut marah-marah ini ketika tidak memenuhi 5 persyaratan tersebut. Nah, ini mari saya jelaskan satu persatu. Berkenaan dengan yang pertama dan yang kedua, yaitu marah di waktu yang tepat dan marah di tempat yang tepat. Kadang kan kita juga sedikit-sedikit marah, berarti kan waktu dan tempat kan sudah tidak terpenuhi berarti ya, dimanapun kita marah. Artinya, dalam interaksi yang biasa pun kita menggunakan pola komunikasi yang marah. Lebih keras,
interrogatif, bentak-bentak kayak begitu. Padahal suasananya biasa aja gitu. Nah, itu yang satu contoh kemarahan yang tidak dilakukan di waktu dan tempat yang tepat. Terus yang kedua tentang penyebabnya yang rasional. Nah, kita kadang kan kalau penyebab itu tadi ya saya sempat singgung, mungkin kalau yang Muslim, kalau anaknya tidak sholat ketika sudah umur 7 tahun begitu kan, itu kita bisa memarahinya. Nah, berarti kan kita boleh marah. Nah, berarti penyebabnya rasional dong kalau kayak begini ya. Artinya ada sesuatu yang prinsip, yang memang harus diingat, harus dilaksanakan, dan itu sifatnya wajib. Nah, itu kan penyebab yang rasional. Dan tentu saja rasionalitas penyebab ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Nah, termasuk juga dipengaruhi oleh selain oleh sesuatu yang fundamental, prinsip dan wajib tadi, juga bisa juga dipengaruhi oleh kesepakatan yang sudah dibuat di dalam keluarga. Misalnya ada keharusan untuk melakukan kewajiban tertentu tapi tidak dilakukan, itu bisa saja kita memarahinya. Nah, yang keempat, berkenaan dengan alasan ini, tidak hanya penyebab marahnya ya, tapi juga apa tujuan marahnya. Nah, ini yang saya bilang ketika marah kita lakukan hanya berorientasi pada membebaskan emosi kita secara pribadi atau rilis emosional, maka kemarahan kita itu jadi egois sifatnya. Artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan biar ketegangan di dalam diri kita hilang. Nah, kalau ada orang tua yang seperti itu, berarti orientasi marahnya untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan anak. Dan ini wajib diperhatikan oleh orang tua. Saya tekankan kembali, ada 5 syarat ya, agar kemarahan kita itu tidak disebut sebagai marah-marah. Yaitu pertama, marah di waktu yang tepat, marah di tempat yang tepat, marah dengan penyebab yang tepat, marah dengan tujuan yang tepat, dan terakhir adalah marah dengan kadar yang tepat. Nah, waktu dan tempat berarti sudah jelas kita marah tidak dimanapun kapanpun, berarti tidak sepanjang waktu lah, tidak sepanjang di mana-mana kita marah. Yang ketiga, marah dengan penyebab yang rasional. Yang keempat ini, marah dengan tujuan yang tepat. Dan yang terakhir adalah marah secara proporsional. Nah, kemarahan yang proporsional ini ya berarti kadarnya sesuai, ya tidak berlebihan. Dan untuk bisa tidak berlebihan itu berarti kita harus aware. Balik lagi kepada kriteria yang keempat tadi, bahwa marah kita bertujuan. Itu akan sedikit atau secara otomatis itu akan mengurangi kadar kemarahan kita yang di luar kontrol. Jadi kita harus tetap punya kontrol terhadap kemarahan kita. Jadi kita harus tetap aware bahwa itu untuk tujuan kebaikan anak kita. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan kita untuk rilis. Nah, itu pun juga akan mengurangi atau membuat kadar kemarahan kita sesuai. Dan yang juga yang bisa mengontrol kemarahan kita ketika kita itu benar-benar tahu alokasi marahnya itu untuk apa. Apakah misalnya kita mengucapkan kata-kata kasar gitu ya. Misalnya kita punya 2 atau 3 kata-kata kasar yang mungkin kita ucapkan. Kita mengucapkan kata-kata kasar yang pertama misalnya, oh masih punya efek positif untuk perubahan anak. Kata kasar kedua, oh ini bisa membuat anak menjadi mengingat apa yang kita katakan. Kata kasar ketiga, kayaknya ini enggak punya dampak bagus ya terhadap anak. Justru malah ini negatif atau bisa menimbulkan trauma buat anak. Nah, ini berarti harus tidak kita gunakan. Nah, ini juga bisa mengontrol kemarahan kita ya. Jadi kesadaran kita akan apa output kemarahan kita, yaitu tentunya ditujukan untuk kebaikan anak kita. Dan yang kedua juga mengantisipasi dampak positif dan negatifnya itu tadi. Jadi kalau masih berdampak positif, oke, kita ucapkan sesuatu yang kata-kata yang menyertai kemarahan tersebut. Kalau enggak berdampak positif atau malah berdampak negatif, ya sudah, kita tidak perlu kita ucapkan. Ya, seperti itu. Itu kira-kira sedikit tapi semoga bermanfaat buat ayah bunda sekalian untuk bisa terus mengikuti berbagai tips parenting yang sangat psikologis sehingga nanti ayah bunda, kakak-kakak semua bisa sangat
secara otomatis menjadi sangat ahli dalam menghandle anak, keponakan, maupun adiknya, silakan untuk terus mengikuti channel ini dengan cara subscribe tentunya dan hidupkan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan ketika saya memberikan tips-tips menarik atau mempublish video-video baru buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.